melewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yo, waktu Tuhan pasti. Nah, sekarang siapa yang kedua? Kedua. Iya lupa tadi. Tar dulu ya Cheryl. Tadi Geva. Habis Geva Cheryl ya. Cheryl nomor 3. Geva nomor 2. Ika mau nyanyi lagu apa? Yo. Kingkong. Oke. Kingkong badannya besar. Oh, ini dia kingkong. Ini kingkong. Tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang. Bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory. Puji Tuhan. Nah, terima kasih, Bang. Terima kasih, Abang. Ya, Geva hebat. Suaranya kencang sekali. Kita kembali ke daftar orang anak-anak yang mau nyanyi. Yang ketiga tadi Cheryl. Mana Cheryl? Mana Cheryl? Ya. Oh, ini Cheryl. Kirain mental. Sekarang Cheryl. Lagu apa Cheryl? Ntar Eugene keempat ya, Bang. Oke, Eugene keempat. Cheryl yang ketiga. Ya, Sama nyanyikan. Pelona juga. Sama Pelona juga. Ini yang ulang tahun kemarin nih pasti nih. Kuenya udah habis. Nggak kelihatan, Bos. Pelona nggak kelihatan. Nyanyi, Kak. Nyanyi, Kak. Yesus love me. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know. Kenceng, Kak. For the Bible tell me so. Little one, him below. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Terima kasih. Yo. Kakak Cheryl baik sekali sama adek. Sekarang tadi siapa? Eugene. Eugene, Bang. Lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Lagu apa? Coba ngomong. Lagu Happy Ayah, Bang. Oke. Abang hitung ya. 1, 2, 3 baru nyanyi. 1, 2, 3. Happy Ayah. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Iya. Kok ada suaranya gimana mau dengar? Bisa. Udah, Eugene, Bang. tar dulu suaranya mati. Ulang. Ulang Udah. lagi Ayo, ya. ulang. Ya, 1, Ya. 2, 3. Happy Ayah. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yo. Tadi itu habis Eugene tadi ada yang tadi siapa ya? Tadi kayaknya ada yang mau nyanyi tadi siapa? Ekel ya?
Yuk, Eke lagu apa, Kal? Hidup ini adalah kesempatan, Bang. Wih, itu dia mantap ya. Aku hitung dulu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hidup Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan Sia-siakan apa yang yang Tuhan di hidup ini harus jadi berkah. kuat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih masih kuat. bila Saatnya nanti ku tak berdaya berdaya. lagi. Hidup ini Ini sudah jadi berkah. berkah. Udah, Bang. Yo. Hidup ini harus jadi yang disenangin, yang disukain oleh Tuhan. Jadi kita harus jadi yang disenangi, disayangi Tuhan. Gitu maksudnya tadi hidup jadi berkat. Sekarang siapa tadi belum? Yang belum tuh ada Ebi, ada Ben, ada Ethan. Ethan sekarang nyanyi? Ethan? Ayo. Lagu apa, Ethan? Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari. Yuk, 1, 2, 3. Terbit matahari, sampai jumpa maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Udah. Dari terbit Hari suaranya kenceng dong. matahari. Sampai pada Mas sudah. Lama Tuhan itu di terbit matahari, sampai jumpa maksudnya. Udah nggak selesai, Bang. Itu karena pengulangan kasetnya kusut. Mantap, Ethan. Dari Terbit Matahari kita harus selalu memuji Tuhan. Sekarang Ebi atau Ben nih? Ebi atau Ben dulu? Kayaknya tadi karena sudah Ethan laki-laki, sekarang yang perempuan. Ebi nyanyi apa? Oh, nyanyi apa ya? Lagu apa? Lagu apa? Apa belum sebut? Hah? Lagu apa? Belum denger nih. Judulnya apa? Bima belum sebut. Apa? My heart. Apa Bapak Ebi, Mama Ebi nyanyi lagu apa? Oh, Kudaki-daki. Aduh, mantap itu. Yuk, 1, 2, 3.
Tadi seperti lagunya, di atas ada, di bawah ada, di kiri ada, di kanan ada, di orang ketawa ada, di orang nangis pun ada. Jadi Tuhan ada dimanapun, di kapanpun, dimanapun. Dimanapun udah tadi ya, dimanapun, kapanpun, waktu nangis, waktu ketawa, waktu mati listrik, waktu nggak ada mama, waktu nggak ada papa, nggak ada bulang, nggak ada bayang, nggak ada tigan, Tuhan ada di situ. Nah, masuklah satu Helen. Ellen nih, ini pas banget Ellen nyanyi. Ellen nyanyi. Ellen datang, sekarang tinggal Ellen yang nyanyi. Belum deh. Tadi Ben. Tar dulu Ellen. Ben, nyanyi apa Ben? Ayo Ben. Lagu apa? Sama Queen itu ya. Lagu apa Ben? Ben lagi nyanyi, kok suaranya belum masuk Ben? Suaranya belum masuk, Ben. Nah, kalau gitu kita pindah ke Helen. Helen mau nyanyi apa? Baca kitab. Baca kitab suci. Yuk, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa siap hari, doa siap hari, doa siap hari. Baca kitab suci, doa siap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa siap hari kalau mau tumbuh. Ya, betul sekali. Kalau mau tumbuh, kita harus baca Alkitab tiap hari. Supaya jadi besar, besarnya jadi hebat, jadi pintar, jadi baik. Kalau kita besarnya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita selalu, kita akan menjadi anak yang hebat. Mama Bapa senang, apalagi Tuhan Yesus. Nah, kita kembali ke teman kita tadi yang Ben. Ayo, Ben nyanyi yuk. Dinyalain coba. Lagu apa sih biasanya Ben nyanyi? Ayo. Queen sama Ben nyanyi apa? Aku gak mau. Wah, berhenti. Waduh. Ternyata sinyalnya macet. Ya sudah, nanti kita minta lagi Ben untuk nyanyi. Oke,
kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan bernyanyi sama tadi kayak lagu yang Helen nyanyiin. Ya, kita lihat nyanyiannya, terus ikutin di rumah masing-masing ya. Tunggu sebentar. Salah deh Bang. Maksudnya lagu tadi yang dinyanyiin sama siapa tadi ya? Sama Cheryl. Lupa Bang. Kita nyanyi seperti yang lagu tadi Cheryl nyanyikan. Kalau Cheryl tadi kan bahasa Inggris ya. Ini kita nyanyi bahasa Indonesianya. Kita nyanyi di rumah masing-masing ya. Kak Yuni siap-siap ya Kak. Yesus
Ya, Yesus pasti sayang sama Ethan, sama Geva, sama Beryl, sama Ekel, sama Cheryl, sama Ellen, sama Abby, sama Ben dan Queen, sama Eugene. Karena memang Tuhan selalu sayang. Kita mau dengar cerita dari firman Tuhan. Kak Yuni. Halo Kak. Kita bikin dulu ya, kita ceritanya ada di dalam kelas. Coba. Ya. Aku nggak ada gambarnya, Bang. Tolong Bang ceritain. Nggak apa-apa, Kak. Kan Kakak suaranya aja, kan gambarnya dari aku. Nah, gini saja. Gimana, Kak? Susah ya sinyalnya ya? Oke deh, sekarang kita mau ya. Yesus. Start. Ini belum muncul ya. Tunggu ya. Bang Ferda, sekarang aku lihat nggak jalan. Kenapa, Kak? Abang yang cerita bisa, Bang? Ya, bisa Kak. Kita ambil Alkitabnya dulu dari 2 Raja-Raja . Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Dengerin ya. Dari kitab apa? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Judulnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang hebat di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, sebelum lanjut, kita berdoa ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca bagian dari Alkitab firman Tuhan. Berkati Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati setiap anak-anak kelas balita. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kakak guru yang bercerita, berkati sinyal Zoom-nya, sinyal handphone, sinyal laptop, supaya tidak putus-putus dan suaranya bagus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, tadi ingat nggak judulnya apa tadi? Naaman disembuhkan. Naaman itu seorang panglima tentara. Panglima tentara, orang yang hebat. Rajanya itu senang sama Naaman. Karena apa? Naaman itu kuat, hebat. Kalau dia yang pimpin perang, pasti menang. Tapi Naaman sakit. Ada sakitnya. Bentar ya. Naaman itu panglima perang yang hebat, dibanggakan oleh tuannya. Karya gambarnya udah muncul belum nih? Iya. Sinyalnya. Lihat nggak nih? Udah keluar belum gambarnya? Belum keluar ya? Tunggu ya. Nah, coba lihat. Ini seorang panglima ya, nggak jalan gambarnya. Ini dia. Nih, ya. Jadi Naaman itu tentara yang hebat, panglima tentara yang hebat, tapi dia ada sakit. Sakit kusta. Itu kalau dulu, kalau orang yang sakit kusta, orang yang sehebat apapun, itu nggak ditemenin. Dijauhin. Padahal dia seorang panglima tentara. Nah,
Nah, kalau orang sakit kan pasti sembuh, pengen sembuh ya. Siapa yang pernah sakit di sini? Anak-anak kelas balita. Pasti ada yang pernah sakit kan? Kalau sakit pengen sembuh nggak? Pasti pengen sembuh. Ini pun panglima tentara yang namanya Naaman pengen sembuh. Karena sakitnya itu bikin dia nggak ada yang mau main. Nggak mau main sama Naaman. Nggak mau deket-deket sama Naaman. Padahal Naaman seorang tentara. Kan nggak enak ya. Nggak ada teman yang deketin, nggak ada main. Orang pas mau jalan kelihatan dia langsung jauh-jauh. Kenapa? Takut ketularan. Nah, lalu Naaman disuruh berobat. Nah, kalau kita sakit kan anak-anak balita kalau sakit ke dokter ya. Atau mama kasih obat kan ya. Supaya apa? Supaya sembuh. Nah, Naaman ini pun sakit kustanya harus disembuhin. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi tentara yang makin hebat, yang lebih hebat lagi. Karena kalau kita sehat, tapi sakit kan nggak enak ya. Pasti badannya panas, makannya nggak enak. Wah, itu mah kalau tentara bisa kalah. Tapi kalau tentara yang makannya banyak, badannya tidak sakit, pasti hebat. Nah, Naaman disuruh berobat. Nah, tapi yang ngasih tahu tempat berobatnya siapa? Seorang anak kecil. Yang baju hijau ini, lihat yang sebelah kanan. Anak ini adalah seorang yang membantu di rumah Naaman ini. Nih, yang baju hijau ya, dia masih kecil. Tapi dia tahu Naaman itu yang punya rumah tuannya sakit. Sakitnya sakit yang berat lagi. Yang ditakutin sama orang. Tapi anak ini yang masih kecil ini dia punya pengalaman sama Nabi Elisa. Dia dibimbing oleh Nabi Elisa dulu dari kecil. Nah, dia ingat Naaman ini bisa disembuhkan. Lalu Elisa, yang anak kecil ini bilang, Tuan, kalau mau sembuh, datangin aja Nabi Elisa. Gitu. Datangin aja Nabi Elisa. Kira-kira anak kecil ini ngomong didengerin nggak ya sama Naaman nih yang tentara. Tentara pasti badannya besar ya. Hebat, kuat. Kira-kira kalau anak kecil ngomong, Pak, gitu kan dia kerja di rumah orang ya. Pak, kalau Bapak mau sembuh, datangin aja Nabi Elisa, gitu kan. Kok dia mau ya? Dia berani ya ngasih tahu sama orang besar. Karena kadang-kadang orang besar itu gak mau dengar sama apa yang dibilang sama orang kecil ini. Sama anak yang masih kecil. Tapi anak ini karena dia tahu dan suka membantu, akhirnya dia bilang apa? Datangi aja Nabi Elisa. Pasti dia akan kasih cara supaya sembuh. Kayak gini kali dia ceritanya ya. Coba deh bawa ketemu Nabi Elisa. Nih. Lalu dia pergilah ke tempat Nabi Elisa. Ketemu Nabi Elisa, disuruhnya ngapain coba? Disuruh berendam di sungai.
celup-celupin badannya 7 kali ke atas. 7 kali turun, naik lagi 7 kali, turun lagi 7 kali. 7 kali. 1, 2, 3, sampai 7 kali. Tapi tadinya dia nggak mau. Masa ngobatin cuma begitu doang? Suruh berenang lagi. Kalau cuma suruh berenang mah deket rumah ada tuh katanya. Sungai juga. Kenapa harus ke sini? Itu kata Naaman. Karena dia belum mau. Tapi akhirnya apa? Karena anak kecil tadi kan udah bilang, udah ikutin aja apa kata Nabi Elisa. Kan nggak apa-apa. Akhirnya dia apa? Dia akhirnya berenang. Dia menyelupkan dirinya. Kalau di kolam renang, siapa yang pernah gini latihan kolam di berenang? Gitu. Ambil napas, nyelam lagi. Ambil napas, nyelam lagi. Nah, ini Naaman disuruh 7 kali. Dia lalu lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, habis itu, coba lihat tuh. Dikit-dikit mulai hilang sakit kustanya itu. Dia nyelam sekali, sampai terakhir dia lihat, wah, kelihatan nggak tuh? Tangannya Naaman tinggal sedikit lagi. Setelah nyelam berapa kali? 6 kali. Akhirnya apa? Setelah yang ke-7 kali, akhirnya dia sembuh. Nah, kalau udah sembuh berarti kan, kalau jadi tentara kan makin hebat. Tidak ada sakit yang bikin gak enak badannya. Nah, karena dia sudah sembuh, dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak menerimanya. Nah, coba lihat yang tadi nih. Anak kecil yang tadi. Anak kecil ini, walaupun dia masih kecil, dia mau membantu orang yang susah, orang yang lagi kesusahan. Orang sakit kan lagi susah, nggak enak badannya. Coba kalau kita yang masih di kelas balita sakit, pasti dikasih obat sama mama, digendong-gendong sama mama, dibawa ke dokter sama papa. Supaya apa? Supaya sembuh. Nah, anak kecil ini juga pengen tuannya Naaman sembuh. Nah, tutup gambarnya ya. Nah, sekarang di rumah siapa yang suka bantuin? Walaupun kecil, walaupun masih kelas balita, walaupun masih TK, tapi bisa bantu di rumah. Siapa yang pernah bantu di rumah? Bantu ngapain ya? Bantu beresin mainan. Bantu kalau habis makan bawa piringnya ke tempat cuci. Bantu kalau bangun tidur beresin tempat tidur. Bantu kalau adiknya nangis. Dibilang ditemenin supaya nggak nangis. Ellen ya? Atau siapa yang pernah injek-injek punggung bapak? Siapa yang pernah? Yo, kan bapaknya pegel tuh. Aduh, pegel nih. Injek dong. Ayo, siapa yang pernah nginjek bapak punggungnya? Ellen juga ya? Itu hebat. Karena walaupun masih kecil, anak balita masih kecil, masih TK, tapi bisa bantu. Ya kan? Bantu ngapain lagi coba? Bantu nyapu kali kalau udah bisa. Ya kan? Bantu bersihin rumah. Kalau ada sampah, masukin ke tempat sampah. Nah,
Itu bisa ya kita lakukan walaupun masih kecil, ya kan? Cheryl, Ellen, Abby, Ben, Beryl, Geva, Eke, Ethan, semua masih kecil kan? Tapi bisa loh bantu mama papa. Ya, apalagi abis bantuin dibeliin coklat sama mama papa. Wah, enak deh. Gitu ya. Jadi kita harus seperti yang anak kecil tadi ya. Dia bantuin Panglima Naaman kasih tahu supaya sembuh. Kita pun anak-anak balita bisa bantu mama papa supaya papa senang karena semuanya Ben, Daryl, Abby, Helen, Cheryl, Eugene, Ethan, Geva, Ekel bisa bantuin pasti mama papa senang sekali. Itu ya adik-adik ya. Jadi walaupun masih kecil kita bisa bantu mama papa. Ya. Berarti kalau sudah begitu berarti anak yang hebat. Kalau begitu saya dari kecil suka menolong, sampai besar akan jadi orang yang hebat, yang suka menolong, dan itu berarti disuka sama Tuhan Yesus. Ya, itu aja cerita kita berdoa yuk. Kita minta Tuhan supaya bikin semua anak kelas balita jadi orang yang bisa membantu di rumah. Ya, kita berdoa ya, ikutin ya. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar firman Tuhan dari anak kecil yang membantu orang besar. Anak kecil yang mau memberitahu yang baik kepada orang besar. Ya Tuhan, berkati Bapak supaya semua anak-anak di kelas balita ini juga suka membantu mama papanya supaya mama papanya sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya. Kita mau memberikan persembahan ya. Nanti bilang sama mama, sama papa, Ma, persembahannya dikirim ya ke Kak Helmina. Ya. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan sudah baik, sudah jagain kita. Oleh karena itu kita bersyukur kasih persembahan buat Tuhan. Bentar ya. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Udah muncul belum? Nyanyi betapa hatiku gitu ya. Bentar. Belum lah. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
tapi aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, walaupun kita masih kecil, kan kita belum punya uang ya, tapi kita tetap bersyukur, memuji Tuhan. Nah, persembahannya mama sama papa, persembahan anak-anak balita adalah apa? Lakukan membantu mama papa di rumah. Itu dia persembahan kita. Kita doa persembahan ya. Tutup. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Bapa sudah baik. Kami pun bersyukur dan memberikan persembahan ini ya Bapa. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya. Kita mau selesaikan kebaktian kita. Kita mau doa syafaat. Kita mau doa. Siapa yang mau kita doakan sama-sama? Ethan sehat. Keva sehat. Kayaknya sehat semua lah ini. Ekel sehat. Cheryl juga sehat. Helen sehat. Beryl sehat. Eugene sehat, Abby sehat, Ben sehat, semuanya sehat. Tapi ada yang mau didoain enggak? Siapa yang mau doain buat mama? Siapa yang mau doain mama? Ada enggak? Tunjuk tangan. Bang, aku mau doain mama supaya sehat. Ada enggak? Beryl mau doain mama? Supaya sehat. Oh, supaya mama sehat, papa sehat. Yo, siapa lagi? Sekarang siapa yang mau doain papa? Bapak, yo, tunjuk tangan. Siapa yang mau doain papa?
Atau siapa yang mau kita doain lagi? Siapa yang mau doain Bulang? Oh, Ellen sama Ben ya mau doain Bulang ya. Cheryl juga kali kan? Bulang sama Bayang ada di situ kan? Kita doain ntar ya. Bulang sama Bayang supaya sehat selalu. Bisa-bisa terus sama Cheryl. Apalagi ada yang mau doain adiknya supaya sehat. Oh, Ben juga, Cheryl juga, Ellen juga. Berarti nanti kita doain Papa, doain Mama, doain Bulang, doain Bayang, doain Biring, Tigan, Iting, doain adik, ya kan? Doain juga gereja kita, gereja GBKP. Ya, sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Kita bersama Tuhan Yesus, kita akan berbuah dan akan semakin hebat, tambah hebat. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Caranya tinggal pastilah Yesus cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Ya, kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita akan bertumbuh semakin hebat, semakin kuat, semakin pintar, semakin disayang. Ya, kita berdoa. Yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ikat sama-sama, lalu aku berdoa. Ya, ikutin juga ya di rumahnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mau selesai kebaktian kelas balita. Berkati Tuhan, firman Tuhan tadi yang bilang supaya anak-anak balita walau masih kecil bisa bantu di rumah. Kami anak balita juga mau berdoa untuk mama supaya sehat, bapak juga sehat, bisa kerja dengan baik, juga berdoa buat Bulang, buat Bayang, buat Tigan, buat Iting. Berkati semua ya Tuhan, di umurnya yang sudah banyak, supaya selalu sehat. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang masih kecil, yang masih bayi. Lindungi dia Tuhan, lindungi adik kami supaya tetap sehat dan terus sehat semakin besar. Supaya sama kayak abang dan kakaknya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau selesai. Minggu depan kami mau ketemu lagi di kebaktian kelas balita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya. Kita foto. Fotonya 2 kali ya. Sebentar. Kita foto 2 kali. Yang pertama fotonya kita diam aja gini. Yang kedua baru mau begini. Mau begini boleh. Mau begini boleh ya. Tapi yang pertama fotonya diam dulu. Senyum. Nah, oke ya. Yang kedua nanti foto yang kedua baru begini. Gitu ya. Atau begini. Gitu. Tapi yang pertama diam dulu ya. Diam dulu. Kita kayak foto biasa gini ya. Abang hitung ya. Ya, jangan bergaya dulu ya. 1, 2. Tar dulu Eugene, jangan bergaya dulu. Tangannya turunin dulu. Nanti yang kedua kita foto gitu ya.
1, 2, senyum ya. 3. Tunggu sebentar. Aku pindahin dulu nih. Habis ini gayanya gaya bebas. Gayanya bebas habis ini. Tunggu ya. Tunggu dulu. Nah, sekarang gayanya terserah mau ngapain. Begini, mau begini, mau begini, mau begini. Terserah ya. Siap? Siap ya? Atau mau begini? Oke. Hitung ya. Terserah ya mau gimana. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Mau begini boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kebaktian kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya ya. Makan sayur, makan buah, minum susu, jaga adik, gosok gigi, terus apa lagi? Minum susu udah tadi, jagain adik udah. Oh, sekolah ya. Udah sekolah kan? Udah. Iya, sekolahnya juga lewat Zoom kan? Belum sekolah ke rumah sekolah kan? Iya. Kalau makan juga jangan berantakan. Itu juga. Terus habis makan, taruh piringnya ke meja. Taruh piringnya ke tempat cuci. Terus kalau mandinya sendiri kan ya. Kan udah gede. Kalau mandi, bajunya ditaruh di tempatnya. Baju yang kotornya gitu kan. Terus kalau ngambil baju sendiri kan. Nggak berantakin lemari kan. Itu juga berarti sudah seperti yang anak kecil tadi yang membantu orang dewasa. Gitu. Jadi kita masih kecil, kita bisa bantu mama, papa. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Sampai ketemu, dadah. Bang tutup ya. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.